Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih berkaitan dengan wanita-wanita yang haram dinikahi. Sekarang adalah ayat yang ke-24. Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمِنَ الْمُحَرَّمَاتُ فِي النِّكَاحِ, dan di antara wanita-wanita yang haram dinikahi setelah dijelaskan satu persatu di depan adalah al-muhsanatu minan nisa, wanita-wanita yang terjaga oleh suaminya, maksudnya adalah zawatul azwaj, wanita-wanita yang punya suami. Fa innahu yuhramu nikahuhunna ma dumna fi dhimmatiz zauj, maka wanita-wanita yang punya suami haram dinikahi selama dia masih punya suami, hatta tutallaq, sehingga wanita itu dicerai, wa tanqadi iddatuha, dan habis masa iddahnya, atau sampai suaminya meninggal dan sudah habis masa iddahnya. Intinya apabila masih berstatus sebagai istri orang, tidak boleh dinikah sampai pisah, baik pisah dengan mati maupun pisah dengan yang tidak karena mati dan sudah habis masa iddahnya. Illa ma malakat aymanukum, kecuali budak yang kalian miliki. Bisabyi, dengan cara mendapatkan rampasan perang. Fa idza subiyatil kafiratu zawatuz zauj, jika wanita jadi tawanan perang, wanita ini kafir ya, wanita kafir jadi tawanan perang antara umat Islam dengan orang kafir gitu.
Nah, ketika perang orang Islam menang mendapatkan tawanan, di antara tawanannya adalah wanita. Wanita kafir gitu. Apabila wanita kafir menjadi tawanan perang dan wanita-wanita ini punya suami, halat lil muslimina ba'da an tustabra, halal bagi orang Islam, bagi tuannya atau bagi orang Islam untuk menikahinya setelah istibro. Apa istibro itu? Istibro itu mengosongkan rahim. Mengosongkan rahim itu dengan apa? Dengan melahirkan apabila hamil atau apabila tidak hamil dengan datang bulan. Dan tidak boleh selain dua itu, meskipun zaman sekarang sudah modern, bagaimana apabila dicek, oh ternyata dia tidak hamil dan juga tidak datang bulan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya dia tidak dalam keadaan datang bulan dan dicek dengan USG misalnya atau dengan apa, itu tidak hamil, atau pakai cek kehamilan. Dia tidak sedang datang bulan dan dicek pakai kehamilan juga negatif gitu ya. Meskipun begitu tidak boleh istibro syar'i hanya dengan dua hal, yaitu ditunggu sampai datang bulan. Apabila datang bulan berarti telah selesai istibro, atau apabila kok tidak datang bulan ditunggu sampai melahirkan. Baik melahirkan anggur atau melahirkan bayi. Apa melahirkan anggur itu? Sekarang diketahui ada orang hamil ternyata hamil anggur. Bukan buah, itu. Hamil anggur tapi bukan buah anggur. Jadi istilah di zaman sekarang itu hamil, dia tidak datang bulan karena apa? Karena hamil ternyata enggak ada janinnya, ternyata ketika melahirkan atau dengan sengaja dikeluarkan karena apa? Karena setelah diketahui bukan janin, nah kemudian ada gumpalan-gumpalan gitu, darah atau mungkin juga mengental sampai menjadi seperti daging atau apa gitu. Nah, dan bukan janin. Nah, itu dikenal dengan hamil anggur. Ya, wallahu a'lam. Yang penting bahwa apabila mendapatkan tawanan budak kafir, status budak ini aslinya adalah istri orang laki-laki kafir, karena dia jadi tawanan maka ditunggu sampai istibro. Apa istibro tadi? Yaitu datang bulan, atau kalau enggak datang bulan ditunggu sampai melahirkan. Nah, setelah itu boleh oleh tuannya digauli, atau apabila dia diizinkan oleh tuannya dinikah oleh orang Islam boleh. Apabila darurat atau dinikah oleh budak lain laki-laki, nah itu maka itu boleh. Wa amma idza bi'at al-amatul muzawwajah. Adapun apabila wanita ini statusnya sebagai budak punya suami. Statusnya wanita adalah dari awal adalah budak, punya suami lalu dijual. Au wuhibat, atau budak wanitanya ini punya suami, dia hadiahkan kepada orang lain. Misal saya punya budak wanita ini punya suami. Budak wanita ini punya suami, suaminya juga misalnya budak saya. Nah berarti saya punya sepasang suami istri, dua-duanya adalah budak saya. Misalnya begitu. Lalu si wanita ini saya hadiahkan kepada orang, statusnya sebagai budak saya hadiahkan kepada orang, tapi suaminya enggak, suaminya tetap jadi budak saya. Boleh apa enggak? Boleh. Gitu. Budak wanita itu sejak di saya nikahkan dengan budak laki-laki sehingga jadi suami istri. Apabila budak itu statusnya punya suami di tangan tuannya, maka tuan tidak boleh menggauli.
Wanita tidak boleh digauli dua orang dalam satu masa. Dalam satu masa. Misalnya gini, budak wanita boleh digauli tuannya dengan catatan budak ini tidak punya suami atau suami kafir sudah istibrok tadi itu. Nah, apabila sudah digauli tuannya, tidak boleh siapapun menggaulinya, baik dengan nikah atau dengan apapun. Nah, apabila tuannya mau menikahkan budak ini dengan yang lain, maka ditunggu sampai istibrok. Apabila sudah istibrok, terus dinikahkan dengan budak atau dengan orang merdeka karena sesuatu, maka tuannya sudah tidak boleh menggauli. Lalu tadi sudah kita sampaikan contoh, seandainya saya punya budak sepasang suami istri, dua-duanya budak saya. Lalu yang laki-laki tetap jadi budak saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Nah, dan si budak wanita ini yang sudah punya suami sebagai budak tadi itu si wanita saya hadiahkan. Saya hadiahkan ke siapa misalnya, tetangga atau teman atau kerabat atau apa. Nah, maka tuan yang baru tidak boleh menggauli sebagaimana saya yang menghadiahkan tidak boleh menggauli budak karena budaknya punya suami. Kembali, apabila budak itu di tangan saya sebagai budak saya punya suami, saya tidak boleh menggauli. Sebagai kenapa? Karena dengan keridhaan saya budak ini punya suami. Ya, saya nikahkan atau yang nikahkan orang lain, itu. Maka saya tidak boleh menggauli. Kalau saya hibahkan kepada orang lain, maka penerima hibah itu juga tidak boleh menggauli budaknya sebagaimana saya tuan aslinya tidak boleh menggauli budak karena budak itu punya suami. Sekarang kita baca. Itu penjelasannya, mudah-mudahan menjadi paham. Sekarang kita baca lagi. Wa amma idza bi'atil amatul muzawwajah. Apabila budak yang punya suami itu dijual, au hibat atau dihibahkan, fa innahu la yanfasikhu nikahuha, maka statusnya sebagai istri tidak menjadi pisah dengan fasakh. Tidak menjadi pisah dengan, kenapa? Kalau suaminya tidak mencerai, maka dia berstatus sebagai istri yang punya suami. Tidak bisa rusak dengan fasakh. Fasakh itu rusaknya akad nikah itu salah satunya adalah dengan fasakh. Nah, li'annal malika tsani nazala manzilatal awwal, karena pemilik budak kedua siapa? Yang saya hibai atau yang membeli dari saya. Pemilik budak kedua kedudukannya seperti pemilik budak itu pertama. Saya pemilik awalnya, saya hibahkan. Saya sebagai pemilik pertama tidak boleh menggauli budak, maka pemilik berikutnya juga tidak boleh menggauli. Baik dengan cara beli maupun dengan cara mendapatkan hibah. Kenapa tidak boleh? Karena status budak itu dari awal memang sudah punya suami. Wali kisati Barirah, dan sebagaimana juga kisahnya Barirah hina khayyarahan Nabi sallallahu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan. Barirah dihadiahkan kepada sewanita budak punya suami, ya, dihadiahkan kepada yang lain. Nah, maka oleh Nabi SAW dibeli pilihan. Kamu masih memilih suamimu sebagai suamimu pisah dengan kamu, ya, atau kamu mau putus dan kamu sudah tidak berstatus sebagai istri terus jadi budaknya tuan. Nah, diberi pilihan. Gitu. Apabila dia memilih putus, ya kalau gitu fasakh terus istibra. Setelah itu fasakh, antum sudah ngerti fasakh apa enggak? Jadi apabila pembahasan yang paling gampang, yang paling awal di dalam kitab nikah terus babnya fasakh. Misal seorang laki-laki menikah dengan wanita. Qabiltu nikahaha. Saya terima nikahnya, jadi suami istri. Ketika
berumah tangga pertama kali, ternyata istrinya yang separuh badannya hitam, yang separuh putih. Loh, ada kayak gitu. Bahkan kita pernah, santri kita salah satu ada yang wajahnya separuh ini hitam, berambut. Ya, yang separuh normal. Nah, seandainya wanita itu separuh badannya hitam, separuh putih, terus suaminya begitu tahu, oh, saya nggak mau kalau kayak begini. Saya tidak diberitahu, maka gagal nikahnya. Itu namanya fase. Cerai apa? Enggak, bukan cerai. Bukan cerai. Kalau cerai ada hukum cerai, ada masa iddah, ada ada konsekuensi mahar, ada konsekuensi memberi nafkah. Nah, tergantung yang dicerai itu siapa. Nah itu, misal apabila kamu mencerai istrimu dan belum kamu gauli, maka tidak ada kewajiban iddah bagi istri. Kenapa? Karena belum digauli. Apabila kamu mencerai istrimu dan kamu belum menyebut mahar, maka tidak ada kewajiban memberi mahar. Tapi diperintah dalam Al-Quran untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan istrinya yang dicerai tapi belum digauli, belum diberi mahar. Ya. Apabila kamu mencerai istrimu, ini ayat semuanya. Antum yang sudah hafal dan sudah hafal ya tahu, tapi kalau belum hafal ini adalah ayat. Apabila kamu mencerai istrimu, ya, belum kamu gauli dan kamu sebutkan maharnya, maka wajib kamu berikan setengah dari yang kamu sebutkan, kecuali jika ya'funa au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Nah, kecuali jika mereka memaafkan atau yang memegang ikatan pernikahan memaafkan, maka tidak setengah enggak apa-apa. Nah itu, tidak setengah enggak apa-apa itu berapa? Misalnya, qabiltu nikaha bimahr 100 miliun. Misalnya begitu ya. Aku terima nikahnya dengan mahar 100 juta. Nah itu, belum digauli, belum diserahkan maharnya, terus karena sesuatu hal anti tolik, kamu saya cerai. Maharnya sudah disebut, sudah 100 juta, tapi dicerai belum digauli, itu. Maka fanisfu ma faradtum, wajib kamu berikan setengah, illa ayya'funa au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Kecuali apabila mereka memaafkan, maka memberikan maharnya 100 juta semuanya, atau ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, walinya memaafkan, maka tidak usah diberi maharnya, tidak apa-apa karena belum digauli. Dengan satu pendapat, apabila yang dimaksud dengan alladzi biyadihi uqdatun nikah adalah wali. Sebaliknya, tapi konsekuensinya tetap sama. Itu dengan pemahaman yang kedua, ya'funa, kecuali jika walinya memaafkan, maka dibebaskan maharnya, au ya'fu alladzi biyadihi uqdatun nikah, atau yang memegang ikatan pernikahan, maksudnya di sini pendapat yang kedua adalah suami memaafkan, maka diberikan 100 juta semuanya. Sama saja konsekuensinya. Bedanya hanya ulama berbeda pendapat, sejak dari zaman sahabat berbeda pendapat, siapakah yang dimaksud dengan alladzi biyadihi uqdatun nikah. Gitu. Apabila yang dimaksud sebagaimana pendapat pertama, alladzi biyadihi uqdatun nikah, yang ikatan pernikahan itu ada di tangannya, maksudnya adalah wali, berarti ya'funa di awal itu adalah suami. Apabila dimaknai yang kedua, alladzi biyadihi uqdatun nikah adalah suami, berarti ya'funa yang di awal itu adalah wali. Tinggal gitu aja. Fanisfu ma faradtum illa ayya'funa au ya'fu alladzi biyadihi uqdatun nikah. Lah fasakh enggak ada kayak begitu. Fase enggak jadi, gitu saja. Enggak jadi. Enggak jadi. Enggak mau saya. Kenapa? Karena badannya yang separuh hitam berambut, dari
awal sampai tangannya yang kanan hitam, yang kiri putih, yang hitam berambut, gitu ya. Nah, ujian dari Allah bisa saja ada. Ada yang sebagian, ada yang cukup banyak, ada yang hanya bulatan bulatan uang hitam terus ada rambutnya. Ada yang separuh. Ujian dari Allah SWT. Kembali ke ayat kita. Budak apabila di tuannya tidak boleh digauli karena punya suami, jika dia dijual atau dihibahkan, maka tuan yang kedua kedudukannya sama dengan tuan yang pertama, tetap tidak boleh menggauli budaknya. 6. Wa qawluhu kitaballahi alaikum ay ilzamuhu wahdatu bihi. Gitu. Ini adalah kewajiban Allah atau kitab Allah pada kalian. Nah, maksudnya apa? Ilzamuhu, berpegang teguhlah dengan kitab Allah, ihtadu bihi, berjalanlah di atas hidayah kitab Allah. Fa inna fihi syifa'u wan nur, karena kitab Allah itu adalah syifa, adalah obat dari segala yang tidak baik, zahiran wa batina, obat dari segala yang tidak baik, zahiran wa batina. Tidak baiknya zahir adalah sakit, Quran adalah obatnya. Batin tidak baiknya hati, misalnya apa? Misalnya adalah penyakit hati, seperti nifak, atau seperti akhlak hati yang jelek, misalnya dengki, hasad, maka Al-Quran adalah obatnya. Wan nur, dan Al-Quran itu adalah cahaya yang menerangi jiwa. Dan apabila jiwa itu telah terpancar nur, maka jiwa itu tahu yang baik itu baik. Oh itu baik, iya paham. Kalau tidak ada nur, banyak yang menilai yang baik itu tidak baik. Karena itu diperintah berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna jtinaba. Ya Allah, tampakkan kepadaku yang baik itu baik. Tidak seperti orang-orang yang jiwanya menyimpang menilai yang baik itu jelek. Tampakkan kepadaku yang baik itu baik. Orang yang jiwanya terpancar nur akan mengetahui yang hak itu hak dan yang hak itu manfaat dan dia butuh. Manfaat itu manfaat dan dia butuh. Lah kalau jiwa itu sudah mengetahui itu kebaikan, manfaat yang ia butuhkan, maka pengaruhnya gimana? Pengaruhnya gimana? Seandainya kalian puasa semuanya, menjelang maghrib, terus di daerah itu tidak ada makanan kecuali di satu depot. Nah, Anda hanya tahu buka puasa itu tidak ada kecuali di depot itu. Tahunya kayak gitu. Oh itu manfaat dan ia butuh manfaat itu. Nah, ketika menjelang maghrib Anda punya pengetahuan kayak gitu, maka bagaimana pengaruhnya? Seluruh anggota badan akan cenderung ke sana. Ya, kenapa? Karena tahu bahwa itu manfaat dan ia butuh manfaat itu. Kalau jiwa itu terpancar nur, maka dia akan mengetahui yang baik itu adalah kebenaran dan itu manfaat yang ia butuhkan. Akhirnya jiwanya mendorong seluruh anggota badannya terus cenderung kepada kebenaran. Dan yang kedua dari pengaruh kalau jiwa itu terpancar nur, mengetahui yang jelek itu jelek, kejelekan itu madharat, bahaya. Kalau dia faham kayak begitu, maka seluruh anggota badannya akan didorong untuk menjauh dari kejelekan. Itu nur. Sehingga jiwa ini terus mendorong seluruh anggota badannya, matanya terus menjauh dari yang jelek dan berusaha mendekat dan melihat kepada kebenaran. Begitu juga telinganya, begitu juga lisannya, begitu juga tangannya, begitu juga kakinya, begitu juga pikirannya.
sehingga dia terus condong kepada kebaikan dan kebenaran. Nah itu kalau jiwa itu terpancar nur. Dan nur yang memancar di dalam jiwa itu adalah Al-Quran. Dan yang rinci itu banyak. Misal Rasulullah bersabda, wassalatu nur. Salat itu cahaya. Misal lagi, yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memancarkan nur ke dalam hatinya sampai Jumat berikutnya. Nur banyak itu. Nah, dan di sini karena Quran Allah itu syifa wa nur, wa fihi tafsilul halali wal haram. Dan di dalam Al-Quran itu terdapat rincian yang halal dan yang haram. Wa dakhala fi qawlihi wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Lalu kelanjutan ayatnya, dan dihalalkan oleh Allah seluruh wanita selain yang disebutkan. Selain yang disebutkan, 14 yang diharamkan oleh Allah untuk dinikah, ya. Dan Allah menghalalkan semua wanita untuk dinikah selain yang disebutkan. Kullu ma lam yuzkar fi hadhil ayah. Semua wanita yang tidak disebutkan di dalam ayat yang kita baca. Fa innahu halalun thayyibun. Maka halal dan baik untuk dinikah. Fal haramu mahsur. Maka yang haram itu terbatas. Wal halalu laisa lahu haddun wala hasr. Dan yang halal itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Itu. Lutfan minallahi wa rahmah. Kelembutan dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taisiran lil ibad, dan untuk memberikan kemudahan kepada hamba. Wa qauluhu anta badahu bi amwalikum. Aitatlubu man waqa'a alaihi nadharakum wa ikhtiyarakum minallati abahahunallahu lakum halata kaunikum muhsinin. Jika kalian menjaga diri kalian dari yang haram, lalu kalian tahu wanita dan kalian kepingin wanita itu, maka silahkan kamu menikah dengan modal kalian, dengan harta kalian. Bagaimana? Yaitu dengan kalian memberikan maharnya dan kalian memberi nafkah kepadanya. Nah, berarti yang mau nikah harus mempersiapkan modalnya. Gitu. Ini firman Allah SWT seperti itu. Anta betahu, apabila kalian menginginkan wanita, bi amwalikum, dengan harta kalian. Harta untuk apa? Untuk memberikan maharnya dan persiapan untuk memberi nafkah kepada istrinya. Musta'ifina aniz zina. Itu. Karena menjaga diri dari zina. Wa mu'iffina nisa'akum, dan karena kalian menjaga wanita-wanita kalian dari berzinahan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kalian sebagai laki-laki menginginkan wanita, maka menikahlah, berikan maharnya, lalu menikah dan kewajiban memberi nafkah. Nah, supaya kalian terjaga dari zina, atau wanita-wanita yang di bawah perwalian kalian nikahkan. Nah, dengan begitu kalian menjaga wanita-wanita yang di bawah perwalian kalian dari zina. Ghairu musafihin, tidak dengan menumpahkan kepada yang haram. As-safhu safhul ma'i fil halali wal haram. Safaha itu menumpahkan air baik halal maupun haram. Fa innal fa'ila lidzalika la yahsunu zaujatahu. Siapa yang menumpahkan airnya di tempat yang haram, sesungguhnya dia tidak menjaga dirinya, dan sesungguhnya dia tidak menjaga istrinya dari yang haram. Liqaunihi wada'a syahwatahu fil haram. Karena kalau dia meletakkan syahwatnya di tempat yang haram, fatad'ufu da'iyatu al-halal, maka dorongan kepada yang halal melemah. Dorongan kepada yang halal kepada istrinya melemah. Lah kalau melemah, fala yabqa muhsinan li zaujatihi, berarti dia tidak menjaga istrinya juga dari yang haram. Ya. Wa fiha dilalatun ala annahu la yajuzu la yuzawwiju ghairal afif. Dan
ayat ini mengandung makna tidak boleh menikahkan wanita yang dibawa perwaliannya kecuali dengan laki-laki yang menjaga kehormatannya. Ini kandungan dari ayat yang ada itu. Jadi ghairu musafihin yang laki-laki difirmankan oleh Allah itu tidak dalam rangka berbuat yang haram, menjaga dirinya dari yang haram. Nah, berarti wanita tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menjaga dirinya dari yang haram. Nah, wanita tidak boleh dinikahkan kepada laki-laki yang tidak baik. Liqauli ta'ala az-zani, dan itu juga berdasarkan dengan firman Allah yang lebih jelas, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Laki-laki penzina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita penzina. Au musyrikah, atau wanita musyrikah. Waz-zaniyatu, dan wanita penzina la yankihuha illa zanin au musyrik. Tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki penzina atau laki-laki musyrik. Nah, wanita tidak boleh dinikah, wanita itu tidak boleh menikah sendiri, berarti ini panggilan pada walinya. Wali tidak boleh menikahkan wanita yang dibawa perwaliannya dengan laki-laki yang penzina. Famastamta'tum bihi minhunna, maka siapa di antara kalian yang telah bersenang-senang dengan istrinya, mimman tazawwajtumuha, yaitu dari wanita yang telah kalian nikahi, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikan maharnya, berikan kepada mereka maharnya. Itu fi muqabalatil istimta, karena sudah kalian gauli. Walihadza idza dakhala zawju bi zaujatihi, oleh karena itu apabila suami itu sudah menggauli istrinya, tuqarraru alaihi shadaquha, ditetapkan secara pasti maharnya. Kembali, oleh karena itu jika suami telah menggauli istrinya, maka ditetapkan secara pasti maharnya. Berarti kalau istrinya belum digauli, tidak pasti maharnya. Jawabannya ya. Tadi sudah kita sampaikan, apabila waktu akad itu belum menyebutkan mahar, lalu dicerai, maka tidak ada kewajiban mahar. Ya, tidak ada kewajiban mahar. Loh, kamu cerai istrimu? Iya. Belum kamu gauli? Belum. Kamu waktu akad nikah mengatakan maharnya berapa? Belum menyebut mahar. Maka enggak ada kewajiban mahar. Kenapa? Karena Anda belum menggauli. Nah, kalau sudah ditetapkan, tadi contoh kita 100 juta, ternyata dicerai belum digauli. Nah, maka belum ditetapkan 100 padahal sudah disebut. Terus berapa? Allah berfirman setengah. Kecuali apabila walinya memberi maaf atau suaminya memberi maaf. Nah, maka berarti belum tetap juga. Bisa tidak bayar sama sekali dengan kerelaan walinya, atau tetap kamu berikan secara sempurna karena kamu rela memberikan mahar secara sempurna meskipun belum kamu gauli. Adapun apabila sudah digauli, maka maharnya menjadi ditetapkan secara pasti. Berapa? Apabila waktu akad disebut, maka yang disebut itu wajib diberikan, tidak boleh dikurangi. Ya, maharnya berapa? 1 juta. Oh, ringan ya. Sudah digauli, sudah wajib kamu berikan secara sempurna. Maharnya berapa? 10 juta, sudah digauli, sudah wajib kamu berikan secara sempurna. Nah, jadi itu. Kenapa? Karena sudah digauli. Belum menyebutkan mahar, sudah kamu gauli, sudah. Kamu tetap wajib memberi mahar. Berapa? Wong belum disebuti. Mahrul mithl, yaitu mahar standar. Mahar standar. Mahar standar itu berapa? Mahar standar itu mahar secara umum di daerahnya, di zamannya, di tingkatnya. Mahar standar adalah mahar secara umum di daerahnya, di zamannya, di tingkatnya. Nah itu. Loh,
Orang itu tingkat-tingkat loh, ya. Orang itu tingkat itu. Kalau misalnya Anda di salah satu perumahan di Jakarta, oh ini perumahan orang-orang mewah. Di Surabaya juga ada perumahan orang-orang mewah itu. Nah, kalau mengetahui pernikahan di antara mereka maharnya berapa? 100 juta. Nah, jadi itu, maharnya berapa? 200 juta, maharnya berapa? 2 kilogram emas. Loh, itu baik apa jelek? Baik apa jelek itu bukan bab kita sekarang, tapi bab mahar standar itu adalah mahar di zamannya, di daerahnya, di tingkatnya. Itu yang dimaksud dengan mahar standar. Apabila istri sudah digauli belum disebutkan maharnya, maka maharnya adalah mahrul mithli. Dan ada di daerah tertentu maharnya berapa di zaman sekarang ini? Maharnya 500.000 rupiah. 500.000 rupiah itu setengah gram emas. Ya, emas murni itu hampir 1 juta. Setengah gram itu 500.000. Bisa jadi ada yang lebih kecil daripada itu, bisa jadi ada yang lebih besar daripada itu. Nah, lalu mahar yang baik itu adalah mahar yang standar. Mahar yang baik itu adalah mahar yang standar. Gitu. Loh, ada dalil mahar yang baik itu adalah yang rendah. Gitu ya. Mahar yang baik adalah yang rendah. Jawabannya itu iya, tapi yang rendah itu secara umum adalah standar. Adapun apabila di daerah tertentu itu laki-laki kesulitan menikah, kenapa? Karena besarnya mahar. Nah, itu berarti itu yang standar sendiri itu sendiri jelek, maka itu tidak boleh dijadikan patokan. Apabila standar itu sudah jelek, maka kembali kepada kebenaran yang ada. Misal di Saudi mahar itu sangat tinggi. Lah, ternyata ada ulama ahlu sunnah yang menikahkan putrinya dan maharnya ternyata jauh di bawah standar, meskipun jauh di bawah standar itu tinggi apabila dibandingkan dengan di Jawa. Nah itu di bawah standar, kenapa? Karena bandingannya adalah di Saudi. Di Saudi laki-laki banyak yang kesulitan menikah, kenapa? Karena tingginya mahar dan mauna fi zawaj. Nah, jadi katanya, oh Saudi negara kaya, pemuda-pemudanya itu banyak uang, yang sering kelenceran, yang ya tapi dalam urusan nikah mereka miskin. Kenapa? Banyak yang tidak mampu menikah. Nah itu. Nah, kita kembali ke Babita. Faridho, mahar itu wajib. Itu. Faridhotam minallah, kewajiban dari Allah. Ita'ukum iyahunna ujurahunna fardun farradahullahu alaikum. Mahar yang harus kamu berikan kepada istri-istri itu adalah kewajiban Allah yang mewajibkan atas kalian. Laisa bimanzilati tabarru allati insya'a amdahu. Itu bukan tabarruk, bukan kebaikan. Bukan kebaikan dari hati kalian yang apabila kalian mau kalian berikan, apabila kalian tidak mau sesuka kalian, bukan kayak gitu. Bahkan ini adalah faridhah, kewajiban farradahullahu alaikum, Allah yang mewajibkan atas kalian. Atau makna yang kedua, makna faridhah, makna yang kedua ai muqaddarah qad qaddartumuha, yaitu ketentuan yang telah kalian tentukan waktu akad nikah. Fawajabat alaikum, wajib kalian berikan. Fala tunqisu minha syai'a, karena kamu sudah gauli, jangan dikurangi sedikit pun dari yang telah kamu tentukan. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah, dan tidak ada dosa atas kalian fima taradaitum, pada hal-hal yang kalian saling meridhai dari mahar tersebut min ba'dil faridah, setelah ketentuan yang ada. Maksudnya bagaimana? Waktu akad nikah, qabiltu nikaha bimar 50 million.
Aku terima nikahnya dengan mahar 50 juta, misalnya. Gitu. Nah, setelah itu selesai, istri sudah digauli, mahar sudah diberikan, ternyata istrinya memberikan, ini uang saya berikan. Atau uang saya dipakai belanja, atau apa, maka enggak apa-apa. Atau suami, ini mahar 50 juta dan ini enggak saya tambah 50 juta lagi, juga tidak apa-apa. Gitu. Fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah. Bi ziyadatin minaz zauji. Maknanya suami menambah. Au isqatin minaz zaujah, atau direlakan sebagiannya oleh istri. Digugurkan, dibebaskan sebagiannya oleh istri. An ridha wa tibi nafsin, baik suami menambah itu apabila dengan keridhaan, atau dari yang ditentukan istri merelakan untuk dibayar sebagian juga dengan kerelaan. Hadza qaulu katsirin minal mufassirin. Ini adalah tafsir kebanyakan ahli tafsir. Wa qala katsirun minhum, tetapi ada tafsir yang kedua juga banyak dari kalangan ahli tafsir, innaha nazalat fi mut'atin nisa illati kanat halalan fi awalil Islam. Bahwa makna dari wala junaha alaikum fima taradaitum bi imbadil fariidhah, atau dari penggalan sebelumnya, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah. Ini adalah ayat tentang mut'ah, tentang nikah mut'ah di awal Islam sebelum diharamkan. Gitu. Apabila kamu sudah gauli, maka wajib kamu berikan mahar yang telah kamu tentukan, tidak boleh dikurangi. Dan apabila sudah sesuai mahar diberikan, waktu mut'ah juga sudah ditentukan dan sudah selesai, maka selebih dari waktu itu, misalnya mut'ah 1 bulan, di awal Islam dibolehkan. Islam diturunkannya bertahap, ayat diturunkannya sedikit demi sedikit. Nah, di awal Islam boleh nikah mut'ah. Misalnya nikah mut'ah sebulan, berapa? Misalnya kewajiban suami, misalnya 50 juta, sekedar misal. Terus sudah diberikan 50 juta, sudah 1 bulan, selebih daripada itu, wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah. Di awal Islam. Tsumma harramaha, lalu nikah mut'ah diharamkan, wa annahu yu'maru bitauqitiha, dan waktu dibolehkan, diperintah untuk menetapkan waktunya, wa ajruha, dan menetapkan maharnya. Tsumma idzan qadal amad alladzi bainahuma, lalu apabila mahar sudah diberikan, waktunya juga sudah sesuai dengan ketentuan, fataradaya ba'dal fariidhah, lalu keduanya saling merelakan itu, baik mahar setelah itu atau waktu setelah itu, fala haraja alaihima, maka tidak dosa gitu. Dan yang lebih bagus adalah yang pertama, yang berkaitan dengan mas kawin di nikah biasa. Kenapa? Karena tafsir yang kedua itu, meskipun itu juga benar di awal Islam, tetapi sudah mansukh, sudah tidak berlaku hukumnya. Adapun kenapa kok Islam itu di awal membolehkan, kemudian tidak membolehkan? Banyak hukum di dalam Islam yang diturunkan sedikit demi sedikit. Misal, kita contohkan 2, misal khomer. Khomer, tidak ada peradaban minum khomer melebihi peradaban orang Arab di zaman jahiliyah. Buktinya apa? Buktinya begitu para sahabat betul-betul diharamkan selesai, maka semua khomer dibuang 5 gentong, sekian gentong, sampai di lorong-lorong Madinah mengalir khomer. Sampai kayak gitu. Tidak ada peradaban itu khomer sampai mengalir kayak gitu kecuali di zaman itu. Seandainya sekarang semua khomer dibuang, di desa itu sampai mengalir kayak hujan gitu, tidak akan gitu. Nah,
saking kuatnya, saking hebatnya mereka di dalam bab minum khamr zaman jahiliyah, disyariatkan oleh Allah dengan bertahap. Pertama kali turun Allah berfirman, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Di antara buah kurma dan buah anggur ternyata ada yang kalian jadikan minuman keras dan ada yang kalian jadikan sebagai rizki yang baik. Jahabidatus sahaba, sahabat yang sangat cerdas, yang tinggi-tinggi, langsung faham. Berarti khamr itu tidak baik. Kenapa? Karena Allah menjelaskan di antara buah kurma dan anggur ada yang kalian jadikan sakaron, minuman keras, minuman memabukkan, warizqon hasana, dan ada yang kalian jadikan sebagai rizki yang baik. Kesimpulannya, panen, oh ini rizki yang baik. Lah yang ini khamr. Berarti enggak baik, karena yang satu baik, yang satu khamr. Nah jadi itu, akhirnya sudah mulai. Akhirnya banyak yang bertanya tentang hukum khamr. Khamr kan enggak baik, hukumnya apa? Maka diturunkan oleh Allah ayat, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, katakan khamr itu madarat dan juga manfaat untuk manusia. Madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberi penjelasan. Kondisi normal orang yang punya akal tidak gila akal. Orang punya akal maksudnya tidak gila itu. Tidak akan melakukan yang madaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Kondisi normal orang sehat tidak akan melakukan yang madaratnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Akhirnya kebanyakan sudah tidak minum khamr. Kalau minum khamr karena kondisi. Kondisi kayak gini ya masih sulit untuk meninggal. Nah jadi kayak gitu. Nah itu kondisi. Tapi kondisi normal tidak akan ada. Misalnya begini. Kondisi normal itu misalnya begini. Ya. Misalnya di dalam bab muamalah ya. Ya. Ayo kerjasama dagang. Insya Allah kalau untung, kita sebulan untung 100 juta. Nah, kalau rugi ya kira-kira rugi 50 juta lah. Kan lebih besar untungnya. Tapi kemungkinan untung dan rugi, ya dalam 1 bulan itu kemungkinan untung kira-kira 3 hari. Lah yang 27 hari gambarannya rugi terus. Ya kalau gitu ngapain? Ya, 27 hari rugi, 3 hari yang enggak jelas untung. Kalau gitu ngapain? Kemungkinan mandorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Orang tidak akan melakukan. Kondisi normal tidak akan melakukan. Itu. Setelah itu sudah banyak yang itu. Lah, mandorotnya lebih besar. Terus hukumnya gimana? Banyak lagi. Akhirnya diturunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian tidak boleh sholat kalau kalian masih mabuk. Sampai betul-betul faham, sadar apa yang kalian baca. Pengaruh khamr sudah enggak ada. Akhirnya di antara ulama menjelaskan, tidak ada lagi sahabat yang minum khamr setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib. Kenapa? Karena kalau minum khamr di waktu itu, pasti tidak akan bisa sholat di waktu berikutnya. Nah berarti sudah waktu pagi itu waktu aktivitas. Akhirnya kalau tidak liburan tidak akan minum khamr. Gampangnya begitu ya. Gampangnya kalau di zaman kita gitu ya. Nah, malam gelap gulita, belum ada listrik, jarang gitu. Nah itu. Nah akhirnya sudah mulai terus terakhir yang keempat, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Kita ya, masih ada 2 baris ya, 3 baris ya, 2 baris tengah.
Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Ai kamilul ilmi wasi'uhu. Allah SWT ilmunya sangat sempurna ya, dan maha luas ilmunya. Kamilul hikmah, kebijaksanaannya sempurna. Famin ilmihi wa hikmatihi syara'a lakum hadhihi syara'i. Dengan dasar ilmu dan kebijaksanaan Allah, Allah mensyariatkan syariat ini untuk kalian. Dengan dasar ilmu dan dengan dasar kebijaksanaan Allah, Allah mensyariatkan syariat ini untuk kalian. Wa hadda lakum hadhil hudud, dan membatasi batasan-batasan seperti ini untuk kalian. Al-fasilati bainal halali wal haram, yang betul-betul memisah antara yang halal dengan yang haram. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.